Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Intan Renata selaku dosen pengampu ilmu penyakit dalam. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk menyampaikan presentasi dengan judul Imunologi dan Imunologi Kehamilan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Linda Amalia Rahman, Amelia Sutrisno Putri, Al-Aina Rosel Eka Suci Arhani, Putri Amalia Sadiah, Eni Yulianti, Husni Purnama, Sri Wulandari, Nandini Khaironisa, dan Septian Nur Rahmatus Sada. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja ke pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Al-Aina. Baik, terima kasih Linda. Yang pertama kita ada tentang sistem imun. Apa sih sistem imun? Sistem imun merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sel dan molekul yang memiliki peranan khusus dalam menciptakan suatu sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi atau benda asing. Terdapat dua jenis respon imun yang berbeda secara fundamental. Yang pertama ada yang bersifat innate atau alami atau non-spesifik, di mana respon imun tersebut akan selalu sama seberapapun seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada respon imun yang bersifat adaptif atau didapat atau spesifik, di mana akan terjadi perubahan respon imun menjadi adekuat seiring dengan semakin seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Imunologi dalam kehamilan. Fungsi mendasar dari sistem imun adalah untuk melindungi inang atau host dari patogen, di mana adaptasi sistem imun maternal tidak kalah penting selama kehamilan untuk melindungi ibu dan janin dari patogen, sekaligus menghindari respon imun yang merugikan melawan janin alogenik. Perubahan sistem imun selama kehamilan terjadi pada mukosa uterus atau DESI2 dan respon imun perifer, baik cell-mediated immunity ataupun imunitas humoral. Perubahan ini berperan untuk menjaga lingkungan mikrouterus untuk melindungi ibu dan janin dari infeksi virus atau patogen lainnya. Lalu ada perubahan pada komponen sistem imun. Komponen yang mengalami peningkatan adalah makrofag dan neutrofil. Keduanya merupakan bagian dari imunitas humoral yang efektif untuk menghadapi patogen ekstraseluler. Sedangkan komponen yang jumlahnya menurun adalah sel dendritik imatur dan sel natural killer atau NK. Keduanya bersama-sama dengan sel T regulatory yang meningkat, berperan untuk menjaga kehamilan dan juga mengatur toleransi imunologis ibu untuk mencegah penolakan janin. Selanjutnya ada komponen sistem imun tubuh. Yang pertama ada sistem imun non-spesifik, yaitu sistem ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Terdapat 4 macam pertahanan, di antaranya pertahanan fisis dan mekanis, pertahanan biokimia, pertahanan humoral, dan pertahanan seluler. Yang kedua ada sistem imun spesifik. Sistem imun ini mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Terdapat 2 macam sistem imun spesifik, yaitu sistem imun spesifik humoral yang berperan dalam limfosit B atau sel B, lalu ada sistem imun spesifik seluler yang berperan dalam limfosit T atau sel T. Proliferasi dan diferensiasinya terjadi di dalam kelenjar timus. Fungsi sel T umumnya adalah untuk membantu sel B dalam memproduksi antibodi, lalu mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, yang terakhir adalah mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Selanjutnya ada komponen penting dalam imunitas. Sel radang. 1. Neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih pertama yang datang ke tempat peradangan. Yang kedua ada eosinofil, muncul di tempat-tempat respons alergi dan tampaknya berfungsi protektif bagi pejamu dengan mengakhiri respon peradangan. Yang ketiga ada basofil. Basofil bersirkulasi dalam aliran darah dan apabila dia cedera atau infeksi mengeluarkan histamin, bradikin, dan serotonin.
Yang keempat ada monosit. Monosit beredar dalam darah dan masuk ke jaringan yang cedera melewati membran kapiler yang menjadi permeable sebagian akibat dari reaksi peradangan. Yang kelima, makrofag adalah sel besar yang mampu mencerna bakteri dan sisa sel dalam jumlah yang sangat besar. Lalu ada sel-sel respon imun. Limfosit adalah sel darah putih kecil yang bertanggung jawab untuk meningkatkan respon imun secara efektif terhadap antigen. Lalu di sini ada antigen dan antibodi. Apa sih antigen? Antigen itu adalah setiap bahan yang dapat menimbulkan reaksi imun secara spesifik. Kalau antibodi yakni setiap bahan yang dapat menimbulkan reaksi imun secara spesifik. Antibodi atau imunoglobulin terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, imunoglobulin gamma atau IgG dapat menembus plasenta dan memberikan kekebalan pasif dari ibu ke janin. Yang kedua, imunoglobulin alfa atau IgA, fungsi utamanya adalah untuk mencegah pertautan virus dan bakteri ke permukaan epitelium. Yang ketiga, imunoglobulin U atau IgM merupakan antibodi pertama yang bersirkulasi sebagai respon terhadap pemaparan awal ke suatu antigen. Yang keempat, imunoglobulin delta atau IgD berfungsi sebagai suatu reseptor antigen yang diperlukan untuk memulai diferensiasi sel-sel B menjadi plasma dan sel-sel memori. Yang terakhir, yang kelima, imunoglobulin epsilon atau IgE membebaskan histamin dan zat kimia lain yang menyebabkan reaksi alergi. Imunitas pasif pada janin dapat terjadi melalui transfer antibodi atau sel imun dari ibu yang imun kepada janin atau neonates. Hal ini dapat terjadi melalui satu imunitas maternal melalui plasenta. Adanya antibodi dalam darah ibu merupakan proteksi pasif terhadap fetus. IgG dapat berfungsi antitoksik, antivirus, dan antibakteri. Imunitas aktif dari ibu akan memberikan proteksi pasif kepada fetus dan bayi. Selama dalam uterus, mulai umur kehamilan 6 bulan, janin baru membuat antibodi IgM. Kemudian disusul IgA pada waktu kehamilan genap bulan. Mulai kehamilan 2 bulan, IgG ibu sudah masuk ke dalam janin dan melindunginya. Yang kedua, ada imunitas maternal melalui kolostrum. ASI mengandung berbagai komponen sistem imun. Proteksi antibodi dalam kelenjar susu tergantung dari antigen yang masuk ke dalam usus ibu dan gerakan sel yang dirangsang antigen dari lamina propria usus ke payudara. Jadi, antibodi terhadap mikroorganisme yang menepati usus ibu dapat ditemukan dalam kolostrum, sehingga selanjutnya bayi memperoleh proteksi terhadap mikroorganisme yang masuk dalam saluran cerna. Selanjutnya, peristiwa imunologi pada masa kehamilan. Pada masa ini, janin yang terjadi akibat pertemuan dua gamet yang berlainan, satu dari pihak ayah dan yang lain dari pihak ibu, sebenarnya merupakan benda asing bagi ibunya, sehingga secara imunologis, penolakan plasenta dan janin oleh sistem imunitas ibu merupakan keadaan yang seharusnya terjadi. Kemudian, dengan adanya suatu mekanisme imun depression pada tubuh ibu, yaitu suatu mekanisme tubuh yang menekan sistem imun atau menahan respon imun yang telah bangkit, dan juga karena adanya mekanisme blocking factor yang disebabkan oleh suatu faktor plasma yang spesifik. Maka antigen paternal pada plasenta dan janin akan diblok sehingga kehamilan masih dapat berlangsung. Berikutnya, respon sistem imun ibu dan janin terhadap infeksi. Meskipun tidak mengalami perubahan secara drastis, beberapa wanita hamil cenderung lebih sensitif terhadap infeksi. Wanita hamil akan lebih rentan terhadap penyakit autoimun seperti sistemik lupus erythematus. Integrasi respon imun fetus, plasenta, dan ibu wanita dianggap sebagai kelompok khusus karena cenderung lebih rentan terhadap beberapa penyakit menular. Kondisi ini merupakan reaksi imunologis yang disebabkan oleh kehamilan. Respon imun ibu akan bekerja untuk mengenali patogen, berkomunikasi, dan memperbaiki sistem untuk
menjaga kehamilan. Sedangkan janin dan plasenta akan mengembangkan sistem imun aktif yang dapat memodifikasi respon imun ibu terhadap lingkungannya sehingga akan menciptakan sistem imun khusus selama kehamilan. Selanjutnya, regulasi respon imun ibu janin. Peristiwa adaptasi imunobiologi selama masa kehamilan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, blokade aferen atau fase pengenalan. Tidak ada sensitisasi antigen pada toproblast, kemudian imunosupresi non-spesifik, yaitu perubahan populasi sel imun faktor supresi atau plasenta, serum, dan DESI2. Yang kedua ada blokade sentral atau fase generasi. Yang pertama ada blocking antibody atau anti-fetal HLA, anti-Fc reseptor, dan anti-idiotrophic. Yang kedua, fetal specificity dan suppressor sel. Yang ketiga, peranti helper 2 uterus. Yang ketiga ada blokade eferen atau fase efektor. Tidak ada antigen target pada toproblast, blocking antibodies max fetal antigen, faktor supresi non-spesifik atau plasenta, serum, DESI2, antibodi sitotoksik antifetal diserap oleh plasenta, yang terakhir faktor supresor janin. Kemudian ada sistem lupus eritomatosus atau SLE, merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang menyerang beberapa organ di tubuh. Gejalanya antara lain ruam, artritis atau infeksi sendi, anemia, trombositopenia atau jumlah keping darah menurun, serositid, nefritis, kejang, dan atau psikologis yang menyerang kejiwaan. Penyakit ini merupakan penyakit autoimun rematik yang paling sering terjadi pada kehamilan. SLE terutama menyerang wanita usia reproduksi dengan insiden puncak pada usia 15-40 tahun selama masa reproduktif dengan rasio wanita dan laki-laki 5:1. Pada kondisi tertentu, sistem imun mungkin mengalami kegagalan untuk membedakan antara bahan asing atau non-self dengan sel tubuh sendiri atau self. Faktor resiko yaitu faktor demografik yang terdiri dari ras, jenis kelamin, dan faktor sosial ekonomi. Kemudian klinis biomarker, genetik, dan lingkungan. Ras atau etnik seperti Afrika Amerika, Asia, dan aborigin memiliki insidensi terjadi SLE yang lebih tinggi. Selanjutnya ada diagnosis dan diagnosis banding dari SLE ini. Yang pertama, beberapa gejala akan sangat nampak, seperti manifestasi mukut-kutan yang diwakilkan oleh 4 kriteria, yaitu fotosensitif, ruam malar, lesi diskoid, dan sariawan. Terdapat pula juga kriteria yang memunculkan adanya penyakit ginjal, seperti proteinuria yang signifikan, sedimen urin aktif, atau biopsi ginjal dengan adanya lupus. Nefritis sitopenia juga bermanfaat untuk menegakkan diagnosis lupus. Terdapat juga diagnosis banding dari SLE dalam kehamilan ini meliputi kloasma gravidarum. Kloasma gravidarum ini merupakan bintik atau bercak kecoklatan di kulit. Yang kedua, preeklamsia yang merupakan komplikasi kehamilan yang berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, sindroma HELLP atau kondisi berbahaya ketika ibu hamil memiliki gangguan pada sel darah merah, gangguan fungsi hati, dan rendahnya trombosit. Yang keempat ada glomerulonefritis proliferatif diffuse. Lalu ada komplikasinya, wanita dengan SLE memiliki risiko mortalitas atau kematian 20 kali lipat dibandingkan wanita tanpa SLE. Yang kedua, peningkatan risiko trombosit, infeksi, trombositopenia, dan kebutuhan transfusi darah 3-4 kali lipat. Yang ketiga, dapat terjadi preeklamsia atau eklamsia, serta persalinan prematur.
Yang keempat, umumnya komplikasi ini disebabkan oleh kerusakan ginjal, miokarditis, atau serositis. Selanjutnya ada gangguan sistem syaraf pusat. Pada lupus menyerupai kejang yang didapat pada eklamsia. Yang terakhir ada trombositopenia dengan atau tanpa hemolis akan mengaburkan diagnosis karena kemiripan gejalanya dengan sindrom HELLP pada preeklamsia. Baik, selanjutnya ada efek lupus pada kehamilan. Secara umum, hasil akhir kehamilan penderita lupus akan menjadi lebih baik jika aktivitas lupus telah mereda selama paling sedikit 6 bulan. Yang kedua, tidak terdapat keterlibatan aktif ginjal yang bermanifestasi sebagai atau disfungsi ginjal, tidak timbul preeklamsia, dan tidak terdapat tanda-tanda aktivitas antibodi antifosfolipid. Kemudian, efek lupus pada janin. Lupus neonatus adalah suatu sindrom yang ditandai oleh lesi kulit, bagian dermatitis, dan berbagai gangguan hematologis dan sistemik dengan derajat bervariasi, serta kadang-kadang blok jantung kongenital. Pengaruh lupus terhadap bayi adalah abortus berulang atau kematian intrauterin, gangguan pertumbuhan, serta lupus erythematosus pada neonatus. Selanjutnya, pengobatan lupus pada kehamilan. Untuk memberi pengobatan kepada pasien lupus, sebaiknya bidan melakukan konsultasi dengan dokter kandungan karena lupus merupakan penyakit yang jarang tetapi dapat mematikan. Jenis obat lupus yang dapat dikonsumsi pasien selama hamil diantaranya, setelah usia kehamilan memasuki trimester kedua, dokter akan memberikan obat-obatan seperti hidroksyklorin, anti-imunodepresan seperti azathioprine dan siklofosfamid, serta pemberian kortikosteroid dalam dosis rendah untuk mengendalikan penyakit lupus selama kehamilan. Yang kedua, aspirin dosis rendah yaitu 80 mg per ml diberikan untuk pasien yang memiliki antibodi antifosfolipid. Berikut merupakan referensi yang kami ambil. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.